Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda pada hari ini. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Diocesan Stefanus Hari Yudanto. Dan saya Benet Marita akan menemani Romo Hari dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Hari ini adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita menyapa Romo Hari yang sudah hadir di sini untuk Anda. Apa kabar, Romo? Iya, kabar saya sehat. Terima kasih para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Semoga Anda pun juga dalam keadaan sehat, tetap berlimpah berkat di dalam Tuhan, dan kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Romo. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Hari. Mari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita satukan diri kita. Kita akan membuka permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur teristimewa pada hari ini di mana peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan ke dalam bait Allah. Kami semua juga senantiasa mensyukuri berkat-Mu di dalam rahmat akan inspirasi Bunda Maria yang senantiasa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, agar kami pun juga boleh mempersembahkan hidup kami ke hadirat-Mu, dan kami semua boleh menikmati berkat, anugerah, dan rahmat yang Kau berikan kepada kami semua. Maka ya Tuhan, kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh merenungkan sabda-Mu, dan senantiasa kami boleh bagikan di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami, dan secara khusus untuk sesama di sekitar kami. Semoga Ibu Maria juga menjadi penuntun di dalam langkah kehidupan kami, agar melalui perantara Bunda Maria, hidup kami pun juga senantiasa dihantar kepada Yesus Sang Putra. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah terberkatilah engkau, Santa Perawan Maria, oleh Allah yang Maha Tinggi, melebihi semua wanita. Namamu diharumkan oleh Tuhan dan dimasyhurkan orang senantiasa. Bacaan hari ini diambil dari kitab Wahyu bab 14 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 4b sampai 5. Aku Yohanes melihat sungguh anak domba berdiri di sebukit Sion, dan bersama-sama dia 144.000 orang. Pada dahi mereka itu tertulis anak domba dan nama bapaknya. Lalu aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang sangat dahsyat. Dan suara yang kudengar itu bunyinya seperti permainan kecapi. 144.000 orang itu menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk serta tua-tua. Tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain ke-144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Merekalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dan di dalam mulut mereka tiada terdapat dusta. Mereka
tidak bercela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah. Penyelamatnya, itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama-sama Injil Lukas bab 21 ayat 1-4 yang akan disampaikan oleh Romo Hari untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita simak bersama-sama firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Hari untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Marita dan sahabat Oase Rohani yang terkasih. Saya mau mengajak untuk kita merenungkan bersama teristimewa hari ini yang kita peringati bersama, yakni peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan ke dalam kenisah atau dipersembahkan kepada bait Allah. Mengapa peristiwa ini menjadi penting bagi gereja? Tentu karena punya alasan yang juga baik untuk kita renungkan bersama. Pada usia Bunda Maria yang ke-3 tahun, orang tuanya yaitu Santo Yoakim dan Santa Anna mempersembahkan Bunda Maria ke bait Allah di Yerusalem. Maka seluruh kehidupan Bunda Maria dipersembahkan kepada Allah. Dan Tuhan telah memilih Bunda Maria menjadi bunda putranya, yakni Yesus Kristus. Maka Bunda Maria tentu gembira senantiasa boleh melayani Tuhan di bait suci, dan ini menjadi inspirasi juga bagi kita, bagaimana hidup kita mempersembahkan seluruh apa yang kita miliki juga kepada Allah. Maka orang tua Maria, yakni Yoakim dan Santa Anna, juga mengirimkan Maria kepada mereka,
dan disitulah di Bait Allah keluarga ini disambut oleh para imam besar. Apa yang dilakukannya, yakni mereka menempatkan kanak-kanak Maria untuk ditempatkan di antara para gadis yang dipersembahkan bagi kepentingan doa dan pelayanan bait suci. Maka beriringnya perjalanan hari demi hari, Bunda Maria pun juga selalu didampingi dan beroleh banyak rahmat yang Tuhan berikan, dan pada akhirnya Tuhan semakin menyatakan kemuliaan melalui Bunda Maria. Nah, mungkin itu sedikit kisah ya, Ibu Marita dan sahabat Oase Rohani yang terkasih, bagaimana kita sebagai umat Katolik percaya bahwa melalui perantara Bunda Maria yang hari ini kita peringati, Bunda Maria yang dipersembahkan ke dalam Kenisa, dan disitulah juga muncul inspirasi bagi kita semua, bagaimana diri kita mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Romo. Romo, apakah teladan yang diberikan oleh Bunda Maria untuk kita semua, Romo? Iya, pertama ya, dari kita lihat apa yang sudah saya ungkapkan, bagaimana keluarga. Pertama, tentu keluarga kita ya, orang tua, misalnya kalau kita lihat orang tua Bunda Maria dari Santo Yoakim dan Santa Ana. Bagaimana mereka pasti mencintai Bunda Maria sepenuh hati, bagaimana menyayangi, dan apalagi ya, kalau kita membayangkan perasaan orang tua begitu bersukacita memiliki anak. Tetapi yang paling menarik kita simak di sini adalah kebahagiaan orang tua ini tentu juga menjadi penuh ketika sungguh mempersembahkan anaknya ini kepada Tuhan. Tentu kalau kita berbicara tentang mempersembahkan, pasti ya satu sisi kita melihat bagaimana kedekatan relasi antara Yoakim dan juga Santa Ana kepada Tuhan, yang pasti juga melihat bahwa karya Tuhan boleh ada di dalam Bunda Maria. Maka bagi saya teladan yang perlu kita bangun bersama adalah bagaimana diri kita sepenuhnya di hadirat Tuhan. Berani mengandalkan diri kita di dalam kekuatan dan perlindungan Tuhan. Karena ini menjadi bekal bagi kita. Tentu kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu kan tidak mampu ya. Maka pasti seluruh diri kita, apa yang kita punya, mari kita persembahkan kepada Tuhan, dan disitulah kita memperoleh kekuatan sebagaimana keyakinan orang tua Maria, Yoakim dan juga Ana ini mau mempersembahkan diri secara khusus anaknya kepada Tuhan. Bagaimanakah kisahnya Bunda Maria dipersembahkan ke Bait Allah itu, Romo? Iya, nah kisahnya ini mungkin saya pertama mau menjelaskan kaitannya juga dengan bacaan pertama ya, Ibu Marita dan sahabat Oase Rohani semua. Ketika kisah Bunda Maria, pasti ini kan pilihan Allah. Kata pilihan ini kita maknai juga tentu Bunda Maria yang penuh dengan kesucian, dan bagaimana itu juga dijaga senantiasa, karena melalui rahim Bunda Maria sendiri, kemudian lahirlah Yesus yang juga sudah dipersiapkan sejak semula. Mari kita lihat sejenak dari bacaan pertama. Di situ dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa kita diperkenalkan pada kelompok besar yang terdiri dari 144.000 orang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pada dahi mereka tertulis nama anak domba dan nama bapaknya. Hanya mereka yang mampu memahami nyanyian baru yang dinyanyikan di hadapan tahta dan para pemain kecapi. Mereka mengikuti anak domba kemanapun dia pergi, menjadi buah sulung bagi Allah, dan mereka tanpa noda. Nah, rekan-rekan yang terkasih, saya kira ini menjadi salah satu hal kenapa Bunda Maria yang dipilih
tentu dari kitab Wahyu ini kita punya gambaran ya, hidup tanpa noda, bagaimana Bunda Maria sungguh-sungguh, bahkan dari di dahinya itu tertulis inilah anak, inilah nama domba dan nama bapaknya dan seterusnya. Maka tidak diragukan lagi bahwa pada kelompok pilihan ini, yakni orang-orang kudus Allah, tiada terdapat dusta dan tidak bercela. Maka kisah tentu ini menjadi gambaran bagi kita. Bunda Maria adalah bunda yang penuh dengan kesucian, tanpa noda dosa, tetap perawan. Bagaimana kekudusan Maria juga ini dijaga, dan maka pilihan Allah itu juga tidak mungkin salah pilih ya. Ketika dari awal bahkan sejak usia 3 tahun yang tadi saya sudah sebutkan, itu menjadi inspirasi bagi kita bahwa Bunda Maria adalah bunda yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus, Sang Penebus, Sang Juru Selamat bagi kita. Adakah devosinya ataupun doanya Romo, Bunda Maria dipersembahkan kepada bait Allah? Iya, kalau mungkin secara devosi-devosi khusus gitu ya, tentu ini kita mengikuti pada tradisi gereja. Sejauh yang saya tahu memang tidak secara khusus, tetapi bagaimana kita juga memiliki iman. Nah ini kan yang penting adalah kepercayaan kita ya, bahwa devosi adalah bagaimana kita punya relasi yang mendalam kepada Tuhan melalui perantara mungkin orang-orang kudusnya, yang dalam hal ini kita melihat kesucian Bunda Maria dan menjadi persembahan yang terbaik tentu dari diri kita juga untuk boleh bersama Bunda Maria menikmati janji yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Maka devosi apapun bagi saya itu juga tentu membantu penghayatan kita, doa-doa kita, dan ini semua menjadi permenungan dan ajakan untuk kita semua melihat karya baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Ibu Marita dan teman-teman yang terkasih, ini juga menjadi sebuah ajakan bagaimana ketulusan hidup kita, sebagaimana yang ditampakkan oleh Bunda Maria, mau mempersembahkan seluruh dirinya, termasuk juga ya kekuranganku, ataupun juga pergulatan hidupku, kekhawatiranku, dan apapun yang kita alami, mari kita senantiasa mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, karena dengan demikian Tuhan pasti mendengarkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan kita tidak sendirian, bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kita, dan sebagaimana yang disampaikan dalam Mazmur Tanggapan, inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kata mencari berarti kan senantiasa mau ya mencari, punya relasi yang lebih dalam, punya kemampuan untuk lebih mau memperdalam diri kita, mengenal jauh siapa Yesus bagi kita, dan demikian kita senantiasa ditumbuhkan di dalam kehidupan iman dan pengharapan kita. Terima kasih Romo. Romo, apakah kita harus berdoa kepada Bunda Maria? Selain doa Rosario, ada lagi doa-doa kepada Bunda Maria, Romo? Iya. Nah, saudari-saudara yang terkasih, sahabat oase rohani semuanya, yang perlu kita sadari adalah ketika kita berdoa, kita mohon perantara dari Bunda Maria. Ya, maka memang tujuan kita pasti kepada Allah, bagaimana kita berdoa kepada Yesus, dan pasti ini menjadi buah permenungan kita bahwa melalui perantara Bunda Maria, maka doa-doa kita dihantarkan kepada Yesus putranya. Maka tentu ini menjadi bagian dari devosi kita sebagai umat Katolik, bahwa ada yang namanya Rosario, itu juga bisa menjadi devosi kita. Ada juga doa-doa lain gitu ya. Ada misalnya novena.
novena kepada Bunda Maria melalui novena 3 kali Salam Maria, ataupun juga novena-novena lain yang itu juga menjadi kesempatan kita untuk semakin menghayati dan melalui perantara Bunda Maria untuk menghantarkan doa-doa kita. Maka sahabat-sahabat oase rohani sekalian, tentu apapun ya devosi Anda, entah itu rosario, entah itu novena, atau juga sekarang ini Bunda Maria simpul untuk mengurai masalah gitu ya. Ini juga yang bagi mereka yang berdevosi pun juga mempunyai kekuatan, devosi kepada Bunda Maria penolong abadi ya. Dan sebutan Bunda Maria pun juga beraneka ragam. Tentu ini juga menjadi kekayaan rohani bagi gereja, dan siapakah Maria untuk kita semua, yang pasti semua itu menjadi sumber inspirasi bagi pertumbuhan hidup rohani kita. Terima kasih Romo. Romo, Bunda Maria adalah Bunda kita semua. Semua orang berdevosi kepadanya ya Romo. Bagaimanakah juga kita orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin, memohon doa kepada Bunda Maria Romo. Iya, saya teringat ketika Ibu Marita ini bertanya tentang orang sederhana, saya teringat ada seorang mbah-mbah gitu ya, mbah-mbah dengan usia yang sudah senja gitu, yang sudah matang lah ya. Kemudian di Gua Maria, di suatu Gua Maria, saya itu melihat bahwa ibu ini berdoa dengan sangat sederhana. Tetapi yang saya perhatikan ya, karena ketika saya juga beberapa kali berdoa di Gua Maria itu, ibu ini ya dia hanya memegang rosario gitu ya, doa pun juga ya sangat sederhana. Tetapi ketika dalam suatu percakapan saya bertemu, karena cukup sering saya melihat ibu ini dan ada suatu kesempatan bercakap-cakap, yang dikatakan adalah saya itu yang penting doa bersama Bunda Maria. Nah, ini yang saya hargai atau yang saya apresiasi adalah kesetiaan. Bagaimana dia punya waktu khusus, bahkan di dalam pekerjaan yang rutinitas keseharian, ya ibu ini punya waktu yang dialokasikan khusus dan percaya bahwa melalui doa di Gua Maria itu doa-doanya senantiasa dikabulkan. Maka ibu bapak, saudari-saudara terkasih, saya percaya bahwa ketika ya saya juga ya kita berdoa, bahkan doa kita yang sederhana, bahkan ketika kita punya rutinitas yang begitu banyak keseharian, ataupun di tengah pergulatan hidup kita, tantangan masalah, Bunda Maria menjadi salah satu pintu yang boleh kita datang ke sana, memberikan kelegaan, memperoleh oase rohani yang menyejukkan, dan kasih penyertaan seorang ibu itu pasti tak terbatas untuk kita anak-anaknya. Maka saya tuh percaya bahwa keibuan Bunda Maria yang menjadi ibu bagi kita semua pasti senantiasa kita putra dan putrinya disayang dan dirawat oleh Bunda Maria. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat oase rohani Katolik, marilah kita resapkan dalam hati sanubari permenungan di bagian pertama ini, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat oase rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran oase rohani Katolik hari ini. Hari ini kita semua ditemani oleh Romo Diosesan Stefanus Hari Yudanto, dan saya Benarit Marita akan menemani Romo Hari dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya ataupun mengirimkan usul atau saran, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim melalui WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah, kita kembali bersama Romo Hari
untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silahkan Romo. Iya, sahabat Oase Rohani yang terkasih, saya mau mengajak untuk kita merenungkan bacaan yang saya ambil dari bacaan Injil. Salah satu inspirasi yang boleh kita juga timba adalah ketika kita melihat kisah persembahan seorang janda miskin. Apa yang dia lakukan adalah ia mempersembahkan atau memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Dan disitulah banyak orang yang melihat, dan ia memberikan persembahan dari apa yang menjadi kekurangannya. Maka ini menjadi ajakan bagi kita. Tentu yang namanya ketika kita memberi, itu karena kita memiliki sesuatu. Seorang janda ini memberikan 2 peser uang ke dalam peti persembahan, juga apa yang dia miliki adalah ya 2 peser uang ini. Tetapi yang menjadi menarik adalah ia memberikan seluruh nafkahnya. Nah, maka saya mau mengajak untuk kita, bagaimana kita beranikah memberikan seluruh persembahan diri kita, memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Tentu ini juga berkaitan dengan tema hari ini, bagaimana juga Bunda Maria dipersembahkan ke dalam kanisa. Kalau Bapak, Ibu, saudari-saudara dari tadi itu mendengarkan satu kata yang sering diulang, yaitu mempersembahkan atau dipersembahkan, itu juga menjadi bagian bagaimana memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kisah janda miskin ini membantu semakin kita merenungkan apakah diri kita beranikah mempersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita belajar bahwa seorang janda miskin ini, bahwa dalam Injil ini disebutkan sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahan, tetapi janda ini memberikan dari kekurangan. Semoga ini juga bisa menjadi ajakan untuk kita berani memberikan dari kekurangan diri kita. Romo, apakah kita harus memberikan seluruh hal yang kita miliki untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan, atau kita juga perlu memenuhi kebutuhan pribadi kita terlebih dahulu, Romo? Iya, nah ini pertanyaan yang menarik ya. Tentu yang pertama ya, ketika kita memberikan kepada orang lain, tentu pastikan kita punya dulu ya. Misal ketika kita mau memberikan orang lain itu misalnya membutuhkan bantuan, misalnya sederhana, kita memberikan masker gitu ya, karena sekarang masa pandemi. Tentu pasti kita perlu punya dulu ya. Pasti ketika diri kita ya udah punya masker, tetapi ada nih kelimpahan ataupun juga ada bagian yang mungkin saya bisa alokasikan untuk orang lain. Nah, maka memang ini perlu yang namanya kita melihat bahwa kebutuhan apa yang bisa kita berikan sejauh diri kita itu bisa membantu orang lain. Kata kuncinya adalah ketika kita mau mempersembahkan atau memberikan untuk orang lain. Karena ini yang juga menjadi tarikannya ya, itu kadang-kadang ketika aku punya tetapi aku tidak mau memberikan. Nah, begitu tuh. Ketika aku punya tetapi tidak memberikan, berarti kan ada suatu ganjelan di dalam diriku, ada suatu hal yang ada hitung-hitungan tuh. Nanti kalau aku memberikan, nanti aku rugi nggak ya gitu. Atau nanti kalau aku memberikan ke orang lain, terus mungkin nanti anak-anakku apakah dia bisa memenuhi kebutuhannya misalnya. Nanti cukup nggak ya buat diriku. Nah, itu kan manusia punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jangan-jangan nanti kalau aku memberikan, oh dia semakin lebih kaya dari aku gitu ya. Nah, sahabat Oase Rohani yang terkasih, pasti ya itu ada pikiran-pikiran yang kadang kala itu mengganggu ketika kita mau memberikan diri kita.
ketika ada yang diliputi adalah pertanyaan untuk aku, maka itu ya, kita beranikah keluar dari comfort zone, dari keegoisan diriku yang hanya memikirkan aku saja, tetapi mari kita berani keluar dari zona nyaman, berani memberikan diriku untuk orang lain. Karena ini juga sesuai dengan gerakan arah dasar gereja Keuskupan Agung Jakarta, secara khususnya bagaimana kita melihat martabat kehidupan manusia, yang pasti itu kita perlu hormati, kita perlu hargai, dan tentu melalui apa yang kita miliki bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana caranya membantu orang yang membutuhkan pertolongan bila kita sendiri sedang berkekurangan, Romo? Nah, iya. Berarti kan kalau kita kekurangan, berarti kan untuk diri kita aja tuh belum ada gitu ya. Belum full, belum penuh gitu diriku. Nah, bagaimana bisa memenuhi ataupun juga membantu sementara aku sendiri masih butuh. Nah, ini ketika kategorinya selalu kurang gitu ya, ketika aku belum terpenuhi, maka ya itu tadi pasti yang menjadi kebutuhan diriku itu akan perlu dipenuhi terlebih dahulu. Maka yang tadi saya bilang, ketika kita sudah merasa cukup, sudah merasa bahwa mungkin banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepadaku, dan itu bisa kita berikan kepada orang lain, baru kita bisa membantu. Tetapi tadi ya pertanyaannya menarik. Kalau diriku selalu kurang, selalu tidak punya, merasa kosong dan itu terus-menerus perlu pemenuhan, nah itu berarti kan ada yang defisit, ada yang kurang, ada yang tidak penuh. Kalau ibaratnya gelas gitu ya, gelas ini tuh tidak penuh, tidak cukup airnya, maka ya pasti kan diisi terus dan akhirnya itu untuk diriku. Maka yang namanya kita membantu orang lain, pasti itu kita beranjak dari diriku yang sudah penuh, yang sudah bisa punya keberlimpahan, dan maka itu bisa kita bagikan kepada orang lain. Maka kita juga belajar persis pada hari ini, Bunda Maria juga punya inspirasi atau teladan itu. Ketika Bunda Maria, kalau kita ingat, juga punya ketakutan ketika mengandung Yesus gitu ya, bahwa dia masih usia yang masih muda belia, ada rasa khawatir, tetapi apa yang dia lakukan ketika menjawab iya kepada tugas perutusan yang mulia ini, dan disitulah rahmat Tuhan yang bekerja luar biasa, bahkan ia sampai mengunjungi Elizabeth saudarinya, dan disitulah perjumpaan dua pribadi yang saling meneguhkan dan saling memberikan semangat, motivasi, dan terjadilah dialog iman yang begitu kuat, dan itu bisa menjadi pegangan ataupun kekuatan baik Bunda Maria maupun Elizabeth. Terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan Romo untuk sahabat oase rohani Katolik mengenai bacaan hari ini, Romo? Iya. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita banyak belajar dari kisah inspirasi Bunda Maria. Keteladanan Bunda Maria yang mau mempersembahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan, dan bahkan kita lihat perjalanan Bunda Maria itu juga tidaklah mudah. Ketika dari proses mengandung Yesus, melahirkan, kemudian juga akhirnya dia mengungsi ke Mesir, dan sampai memangku jenazah Yesus, itu juga bukan perjalanan Bunda Maria yang mudah dan mulus. Tetapi ketika Bunda Maria mau mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, mau sungguh mengandalkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka disitulah Bunda Maria dituntun dan memperoleh kekuatan penuh dari Tuhan. Maka sebagaimana juga yang ditampakkan dalam kisah persembahan janda miskin, walaupun yang dimasukkan ke dalam peti persembahan 2 peser, tetapi itulah persembahan sepenuhnya yang dari kekurangannya,
tetapi disitulah bahwa si janda miskin ini memiliki kelimpahan karena dia mau mempersembahkan dari apa yang menjadi kekurangan. Semoga kita semua diteguhkan oleh Tuhan melalui kisah-kisah ini, bahwa mari kita mempersembahkan diri kita, memberikan diri kita kepada Tuhan melalui apa yang bisa kita bagikan kepada sesama, entah itu hal yang sederhana, membagikan senyuman, menyapa mereka, mungkin juga pertolongan-pertolongan yang kecil dan sederhana, tetapi kalau itu dilakukan dengan sukacita, maka hidup kita pun juga akan berbuah. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Diosesan Stefanus Hari Yudanto dan saya Benarit Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Hari. Silakan Romo. Baik Ibu Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita persiapkan diri kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas keteladanan dan inspirasi melalui Bunda Maria yang dipersembahkan ke dalam bait Allah. Semoga kami pun hari demi hari semakin menyadari bahwa persembahan hidup kami kepadamu menjadi buah perutusan yang boleh kami rasakan, di mana kami ada pergulatan, tantangan di dalam kehidupan kami. Tatkala ketika kehidupan kami berjalan tidak mudah, tetapi kami percaya dan yakin bahwa melalui persembahan diri kami seutuhnya, hidup kami pun semakin Engkau kuatkan. Kami juga belajar dari persembahan janda miskin, dan semoga kami juga memberikan apa yang menjadi kekurangan kami, bahwa ketika kami memberikan, disitulah kami memperoleh keberlimpahan berkat yang berasal daripadamu. Maka ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk kami semua, agar Engkau memberkati di dalam kehidupan kami, melindungi kami semua dari mara bahaya, dan semoga kami senantiasa dilimpahi oleh berkat dan anugerah dari-Mu. Maka ya Tuhan, sekarang kami mohon berkat-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga saudari dan saudara terkasih, di dalam setiap tugas, pelayanan, dan karya perutusan kita, juga untuk keluarga-keluarga kita semua, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima Baiklah, kasih. sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.